Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lukman. Di sini kita akan melanjutkan video terkait dengan pelatihan pemrograman Arduino. Yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana sih Arduino itu bekerja, Arduino itu digunakan untuk apa, kemudian bagaimana caranya menginstal, mendownload ya, download kemudian ke install. Nah, kita lanjut untuk video kali ini. Kita akan mencoba melakukan pengenalan terkait dengan pemrograman bahasa C Arduino. Jadi strukturnya seperti apa, terus kemudian bagaimana caranya. Oke, kita lanjut terkait dengan pemrograman Arduino. Jadi Arduino ini memiliki bahasa pemrograman yang baku. Jadi untuk menjalankan fungsi sederhana, dan ini dia menggunakan bahasa pemrograman C, C++ atau C, yaitu bahasa tingkat tinggi yang sangat populer dan banyak digunakan para programmer profesional. Nah, untuk beberapa aplikasi pemrograman ya khususnya, biasanya itu menyebut bahasa C ini script atau program. Kalau bahasa istilah dari Arduino IDE ini adalah sketsa atau bagaimana script listing atau program itu kalau di Arduino itu dikatakan sketsa atau sketch ya. Apakah teman-teman masih bingung atau tidak? Nah, nanti silakan bisa bertanya kepada saya terkait dengan pemrograman yang baku dalam pemrograman bahasa C di Arduino. Ada satu pertanyaan, bagaimana tahapan sehingga suatu program bisa dijalankan Arduino? Ya, ini ada yang tanya misalkan ya, ada 3 tahapan secara umum ya, ada 3 tahapan yang harus dilakukan hingga program atau sketsmu itu dijalankan di Arduino. Itu ada 3 hal, yaitu menulis program yang pertama, kemudian mengcompile program, terus yang ketiga adalah mengupload program. Jadi singkatnya ini kita tulis dulu, kita sketsa ya, artinya sketsa dalam bentuk program, kemudian kita compile atau cek ya. Jadi compile itu adalah proses mengecek program apakah ada error atau tidak. Kalau misalkan nanti ada error, biasanya nanti akan muncul komentar di dalam Arduino IDE. Nanti kita akan praktekkan ya terkait dengan bagaimana caranya untuk menulis program, mengcompile dan mengupload. Nah, ini kita pelajari terlebih dahulu dasar-dasarnya supaya teman-teman bisa paham dan nantinya bisa diikutin ya secara mandiri. Untuk strukturnya, dari struktur dasar program Arduino itu ada 2 hal. Ada 2 hal yang untuk karakteristik dari penulisan kode program Arduino ini ada 2 hal, dan ini sangat sederhana. Kenapa sangat sederhana? Saya katakan sederhana karena hanya ada 2 fungsi yang ada di dalamnya, di dalam Arduino Sketch ini, yaitu ada void setup dan void loop. Oke, di sini ada 2 void setup dan void loop. Jadi kedua fungsi ini memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Apabila salah satu fungsi tak terdapat di sketch ini, jadi misalkan void setup-nya atau void loop-nya itu tidak ada di dalam program yang dibuat, besar kemungkinan sketch Anda atau teman-teman semua akan error. Jadi dipastikan jika kita membuat program atau menulis program sketch di Arduino IDE harus menampilkan 2 fungsi ini, void setup kemudian void loop. Karena di sini 2 fungsi ini adalah 2 fungsi yang saling berkesinambungan. Artinya setup itu istilahnya kalau kita menyiapkan bahan material. Kemudian void loop itu adalah rutinitas apa yang harus dikerjakan terhadap material yang telah kita siapkan.
Ya, istilahnya gambarannya seperti itu ya. Nah, kita coba buka langsung saja untuk Arduino IDE-nya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat untuk Arduino IDE-nya itu ada void setup, kemudian ada void loop. Mungkin saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan untuk beberapa fitur atau fungsi-fungsi yang ada di software Arduino IDE ini. Mungkin saya besarkan saja ya. Oh, kelihatan enggak ya? Atau enggak, gini aja lah. Ya, oke. Nah, di sini kita mulai dari apa namanya? Dari atas. Ada menu bar. Menu bar ini terdiri dari file, edit, sketch, tools, help, sama ini untuk minimize, maximize, close. Ini untuk serial monitor. Nah, di sini ada di bawah apa namanya? Menu bar, ada untuk verify. Nah, di sini itu adalah untuk proses compiling. Jadi untuk mengecek program ini berjalan sesuai dengan indikator kita atau perintah kita atau tidak, apakah program yang dibuat ini error atau tidak. Nah, kita ada tombol untuk verify atau verifikasi atau compiling. Di sini tinggal ditekan saja. Misalkan ini saya tekan, nanti akan, kalau ini disuruh menyimpan dulu ya, karena ini sketch baru. Kita buat apa namanya, buat folder baru aja lah, pelatihan Arduino. Oke, kita buat ini untuk pelatihan sesi 1 ya. Untuk penamaan file disarankan jangan menggunakan spasi. Kalau teman-teman mau menggunakan spasi, itu kasih underscore atau tanpa ada spasi gini, atau kasih strip gini juga boleh, atau apalah. Jadi kata-katanya itu tidak ada spasi dan tidak boleh angka di awal hurufnya. Jadi di awal huruf itu tidak boleh menggunakan angka, harus huruf. Ini wajib dipenuhi karena ini aturan yang digunakan untuk dalam pemrograman dimanapun ya, di setiap pemrograman, entah itu di microcontroller, di Arduino, ataupun di beberapa platform lainnya. Jadi untuk penamaan itu tidak boleh menggunakan angka di depan, harus huruf. Angka boleh ada tapi di belakang atau di tengah, yang penting tidak di awal nama program. Oke, dah sampai di sini bisa dipahami pastinya ya. Oke, kemudian kita save. Lalu di sini langsung muncul ya, ini nama program kita, pelatihan sesi pertama. Pelatihan sesi pertama ini kita akan mengulas terkait dengan apa sih untuk Arduino IDE ini, kemudian ini menu-menunya apa saja yang bisa kita pelajari, kemudian kita pahami. Oke. Nah, di sini itu muncul ketika kita tekan compiling ini. Ketika kita compile ini tekan, kemudian kalau misalkan tidak ada error, maka di sini akan muncul done compiling. Ditandai dengan yang di bawahnya ini komentarnya, sketch use digunakan. Sketch yang digunakan ini memori ya, yang digunakan itu sekitar 662 bytes atau sekitar 0%, karena ini nanti kan ada memori internal di mana itu digunakan untuk sistem, ada memori untuk user yang memang dipakai atau untuk penyimpanan pada program yang kita buat di sini. Nah, kita cari ini di menu file. Di sini ada new kalau misalkan kita mau buat sketch baru. Kemudian kita ada open kalau kita mau membuka
program atau nama program yang telah kita buat sebelum-sebelumnya. Kemudian di sini ada open recent. Jadi jika ada banyak, kalau misalkan kita pernah membuat program-program sebelumnya akan muncul di sini. Kemudian ada sketchbook. Nah, sketchbook ini juga sama. Beberapa list program yang sudah kita buat sebelumnya akan tampil di sini. Kemudian ada example. Example ini nantinya akan menampilkan beberapa contoh-contoh program yang dimana ini adalah bawaan dari Arduino IDE ataupun beberapa program yang sudah dibuatkan pada library yang sudah dimasukkan. Misalkan kita butuh library eksternal di mana untuk mengaktifkan misalkan sensor jarak, terus EEPROM, kemudian ada Blink, Arduino FFT, ada untuk apa ini? INA219 untuk sensor arus, tegangan, kemudian dan banyak lain sebagainya. Di sini sudah saya sudah berkecimpung di sini, jadi banyak library yang saya masukkan di sini karena saya membutuhkan beberapa library tambahan atau eksternal yang saya buat untuk project-project yang telah saya buat sebelumnya. Kemudian ada menu close, ini untuk keluar, save as, seperti lain sebagainya. Ini ada preference. Ini pengaturan dari apa namanya? Ini ya tampilan untuk editor dari Arduino IDE. Di sini ada checklist, ada display line number. Ini untuk menampilkan line atau angka setiap baris ya, setiap baris kode. Jadi dalam kalian mempelajari pemrograman itu ada yang namanya line coding. Artinya dalam satu baris kode ini itu terdiri dari apa saja. Baris kedua apa? Baris ketiga apa? Nah, di saat baris pertama ini ada namanya void setup, kemudian tanda kurung, tanda buka, turung, kemudian tanda kurung awal, buka sama tutup. Nah, di sini. Terus di sini untuk ada tulisan put your setup code here to run once. Artinya void setup itu digunakan atau akan dipanggil pada program Arduino itu hanya satu kali ketika Arduino dilakukan starting. Artinya ketika Arduino modulnya ini berjalan, kita nyalakan, maka langkah awal dari program yang akan dibuat itu akan memanggil void setup. Nah, setelah itu baru akan loncat ke void loop, di mana void loop ini adalah program utama yang dimana ini akan bekerja berulang-ulang sampai Arduino ini dimatikan atau istilahnya diberhentikan untuk menjalankan program yang kita buat. Nah, jadi masing-masing void setup kemudian void loop ini ada dua fungsi yang wajib dipakai dan memang harus dipakai di dalam pemrograman Arduino. Ini basicnya. Jadi kalau misalkan ini saya hapus, saya compile, kita lihat, cek, ini ada proses compiling sketch. Apakah nanti ada error atau tidak? Kita buktikan ya. Pernyataan saya tadi. Nah, di sini akan muncul orange ya, orange di sini ada JUser, collect X, terus errornya itu apa? ID return 1, exist status 1. Error compiling board Arduino Mega or Mega 256. Nah, di sini error karena tadi tidak ada void setup. Nah, kemudian kita lanjut ke menu edit. Di sini ada undo, redo. Ini menu-menu yang memang udah basic lah kalau di dalam aplikasi
software di PC ataupun di laptop ataupun di desktop ya. Kemudian ada menu sketch. Nah, di sini ada juga verify atau compile. Kita bisa menggunakan shortcut dari keyboard dengan menekan Ctrl plus R. Itu untuk compiling atau untuk tombol compile di sini ya. Kemudian ada upload. Ini Ctrl plus U untuk upload, di mana kita akan mengupload program kita yang kita buat tadi di dalam Arduino hardware-nya. Ini kan Arduino IDE, kan ini Arduino software. Jadi kita membuat programnya, kita ada di sini. Nah, nanti program kita akan kita masukkan di Arduino hardware-nya. Nanti akan kita bahas macam-macam Arduino apa saja yang bisa kita program atau yang kita pakai di dalam membuat project, membuat robotika ataupun beberapa project yang khususnya untuk lomba-lomba dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Upload using programmer. Oke, di sini Ctrl Shift O. Kemudian ada export compile binary. Nah, di sini ada export compile binary, ini digunakan untuk mengekspor program dalam bentuk .hex. .hex itu digunakan untuk mengupload program untuk kita dalam melakukan simulasi. Jadi yang uniknya di Arduino ini, kita tidak harus membeli Arduino hardware-nya atau Arduino untuk perangkat kerasnya Arduino. Jadi kita bisa, sebelum kita membeli Arduino hardware-nya, dimana kan kalau misalkan kita harus punya Arduino itu kita harus beli. Nah, kalian mempelajari program ini, pelatihan ini sebenarnya sangat diuntungkan ya, karena kita tidak perlu atau tidak wajib ya, sebenarnya wajib, tapi kita tidak diharuskan membeli perangkat keras atau Arduino hardware-nya terlebih dahulu, dan kita baru mempelajari Arduino programnya. Nah, kita cukup pelajari Arduino-nya dulu aja, untuk programnya dulu aja, dan kita simulasikan di dalam software atau perangkat lunak yang bisa dijalankan pada PC ataupun laptop desktop kita. Ya, seperti itu. Jadi banyak manfaat nantinya yang akan didapatkan ketika teman-teman mempelajari pelatihan Arduino ini. Jadi kita bisa mempraktekkan program ini dalam bentuk simulasi, tidak harus kita upload ke dalam Arduino hardware-nya. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan kita mau butuh library, itu ada ini include library. Kita masukkan library yang harus kita pakai dalam setiap pemrograman. Nanti kalau misalkan kita butuh update library, kita bisa pakai beberapa library yang ada di bawaan di Arduino IDE, ataupun library yang memang dari eksternal, dari luar, tapi bisa dijalankan di Arduino IDE. Kemudian ada tools. Nah, ini wajib yang harus dipahami. Ketika kita mau membuat program, di sini ada yang namanya board. Board itu kita tinggal pilih apakah board yang mau kita buat itu ada di Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega, Leonardo, ada Pro, Vio, Arduino Pro Mini, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya. Atau yang model ESP32, ya, dimana ini adalah untuk Arduino yang khusus untuk Internet of Things. Nah, nanti banyak pilihannya ini juga. Nah, kemudian ada prosesor juga yang dipakai. Nanti akan saya jelaskan ya, sebelum kenapa kok bisa ada Atmega 2560, ada Atmega 128, dan kalau misalkan ini saya ganti Uno, itu nanti juga akan berbeda untuk board microcontrollernya tadi.
langsung tidak ada. Ini Uno itu hanya satu microcontroller, jadi cukup pilih ini. Kemudian nanti ada port di sini akan muncul. Semisal kita mempunyai untuk Arduino hardware-nya, ketika kita colokkan portnya ke USB laptop ataupun PC kita, nanti akan muncul di sini. Dan kita bisa cek bahwa board Arduino ini untuk boardnya itu bisa terbaca atau tidak. Nah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Nah, untuk video selanjutnya, kita akan mencoba mempraktekkan dalam memprogram Arduino ini di dalam bentuk software dulu ya. Jadi kita akan mencoba beberapa fungsi dalam pemrograman di Arduino dengan menggunakan software dulu. Jadi di sini saya tidak mengharuskan teman-teman membeli Arduino hardware-nya dulu. Artinya kita bisa mensimulasikan dulu program yang kita buat itu di dalam bentuk software atau bentuk simulasi. Nanti kita akan belajar sintak-sintak Arduino yang bisa kita pakai dalam pemrograman Arduino ini. Oke, kita akan lanjut di video berikutnya.